Dicas lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun dulu ya Bu ya. Silakan. Sungguh indah bunga seruni, tumbuh mekar di dalam taman. Selamat datang di Jum'ah Hasani dalam belajar memahami Al-Quran. Main petasan di hari lebaran, silaturahim membawa ikan. Jika engkau mengaji Al-Quran, ketenangan hati akan didekatkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi ini kita masih diberikan kesempatan menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Selanjutnya, kita simak penjelasan Al-Quran secara gramatikal metode Al-Hasani yang merupakan acara inti dari kajian Ba'da subuh ini. Yang surah pada subuh ini, surah Al-Imran ayat 72 yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrijal Al-Hasani. Pagi ini beliau akan didampingi oleh Ibu Eni Rustini. Dan sebelumnya akan saya sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Saibah, gimana Sehat ya kabar? Bu ya? Alhamdulillah. Bu Saibah gimana? Alhamdulillah, insya Allah ya. Semoga juga semua peserta ini sehat-sehat ya. Amin. Amin ya Allah. Semoga Pak Ustadz Hasrijal Al-Hasani dan keluarga selalu diberikan rahmat, kasih sayang Allah, selalu diberikan umur yang berkah dalam ketaatan, dan selalu diberikan kesehatan lahir batin dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Begitu juga dengan semua peserta Jum Ba'da subuh pagi ini. Dan saya sapa juga pendamping Ustadz pagi ini, Ibu Eni Rustini. Sudah siap, Ibu? Insya Allah siap, Bu Say. Alhamdulillah. Semoga diberikan kelancaran dan dimudahkan Amin ya oleh Allah Ta'ala ya Bu, dalam menguraikan ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 172. Selanjutnya dipersilakan untuk Buya. Silakan Buya. Syukran Bu Saibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatan nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir bersama-sama kembali di Zoom yang sama-sama kita cintai ini. Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Jadi kita bersyukur Allah berikan agama yang Allah ridai. Dan nikmat ini 1:5, 1:5. 5 orang bayi yang lahir ke muka bumi, hanya 1 yang beragama Islam. 4 lagi Allah walau. Nah, kita Allah berikan itu. Yang saya syukur-syukur. Kita jaga nikmat. Dan dalam perjalanan waktu, Allah berikan juga kita nikmat iman. Dengan nikmat iman, kita punya kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah. Kita bisa bangun malam hari,
untuk bertahajud kepada Allah, kita berani menyisihkan sebagian harta kita untuk menginfakkan di jalan Allah, kita mau beramal soleh, membantu orang lain. Kenapa? Ada iman di kita. Dan kita pun ringan, jauh dari maksiat, dari godaan-godaan yang Allah larang, godaan dari harta dunia, godaan dari wanita, dan godaan dari apapun, kita insya Allah bisa jauhinya. Karena itu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, mata kita masih bersih melihat ayat-ayat Allah. Telinga kita masih bisa mendengar kalimat-kalimat yang agung. Lidah kita masih bisa berucap kalam Allah. Dan langkah kita masih bisa kita ayunkan ke masjid. Sehingga kegiatan kita sempurna. Itu nikmat. Kita merasa nikmat ini satu saja kalau Allah cabut, terasa sekali. Andai saja mata kita nggak bisa melihat betapa gelapnya dunia. Andai saja kita tidak bisa mendengar lagi betapa sunyinya. Jadi itu nikmat Allah semuanya. Kemudian Allah memberikan nikmat panjang umur. Usia ini juga nikmat dari Allah kita semuanya. Pada saat kita masih ada usia, seolah Allah berkata, tolong perbanyak bekalmu dalam adabku nanti, kata Allah. Karena semua nikmat-nikmat ini akan ditanya. Apapun nikmat sekecil apapun, Allah akan tanya nikmat itu. Kemudian pada pagi hari ini, kita sangat-sangat spesial. Jumlah 170 orang pagi ini, Allah berikan nikmat untuk belajar Al-Quran. Nikmat mencintai Al-Quran. Tidak semua orang Allah berikan nikmat ini. Bapak Ibu semuanya, saya beberapa kali berinteraksi dengan orang, baik orang yang punya kegiatan agama atau kegiatan lainnya, pada saat ditawarkan Al-Quran, pada umumnya menjauh, kadang lari, atau nggak betah lagi. Walaupun dia seolah-olah bisa bicara agama, tapi begitu dialihkan ke Al-Quran, tidak semua orang bisa. Bahkan saya pada saat membahas Al-Quran, jangan lama-lama Ustaz, cukup 5 menit saja. Bersyukur Bapak sekali lagi. Bapak ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, bahkan sampai ada yang larut malam. Itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan hanya kepada orang-orang tertentu. Hanya pada orang-orang yang betul-betul pilihan dari Allah. Kalau saya mengatakan di dunia ini ada namanya VIP, very important person, maka kalau orang yang sudah tertarik hati dengan Quran, saya mengatakan entah 100 deretan very important person di mata Allah. Bersyukur dan jaga itu semua. Dan kita berharap nanti Allah memanggil kita dengan panggilan abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Kita nggak mampu menghitung nikmat Allah, yang mampu hanya kita mensyukur. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hitung nikmat Allah kepada kita, nggak akan sanggup kita, nggak sanggup. Kenapa? Menghitung nikmat Allah juga nikmat dari Allah. Kemampuan kita menghitung nikmat Allah juga nikmat. Jadi nggak ada kita yang bisa menghitung nikmat Allah. Yang mampu kita hitung bersyukur dan bersyukur. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah tambah. Jadi syukurin apapun yang terjadi, kita bersyukur. Itu pasti yang terbaik. Kalau kita merasa sebuah musibah, ujian, itu hanya karena dangkalnya pandangan kita. Karena tidak adanya ilmu kita terhadap satu peristiwa. Sehingga kita mengatakan, oh ini peristiwanya musibah. Oh ini membuat kita ujian dan sebagainya. Itu semuanya adalah yang terbaik dari Allah bagi kita. Percayalah itu. Kita terasa nanti itu terbaik setelah kita belakang hari. Kadang di mata depan, oh baru tahu kita. Untung saya dulu begitu. Setelah 5 tahun, 10 tahun. Nah, kemungkinan kalau tidak terungkap di dunia ini, nanti terungkap di akhirat. Selawat beriring salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang membawa manusia ini dari kondisi yang gelap gulita, yang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita tahu sekarang ini yang hak, ini yang batil, ini yang benar, ini yang salah. Ukurannya adalah apa yang dikerjakan oleh beliau. Semoga kita nanti bisa lagi berjumpa dengan beliau di Yaumil Hisab. Dan beliau mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita ingin bertetangga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat kita cintai. Loh kok tinggi amat cita-cita kita, ya begitu. Cita-cita kita udah kadung, mandi kepalang basah. Kita berdoa sama Allah, bahwa kita minta di surga tetangga dengan Rasulullah SAW. Nah, modal kita apa?
Modal kita cuma satu, mencintai Al-Quran. Allah berjanji, Allah akan mempersatukan orang-orang di surga nanti bersama orang-orang yang dicintai. Tandanya kita cinta kepada Allah, tandanya kita cinta kepada Rasulullah, kita mencintai Al-Quran. Karena Rasulullah tidak meninggalkan warisan, beliau tidak meninggalkan kekayaan, beliau tidak meninggalkan jabatan, beliau tidak meninggalkan apa. Yang beliau tinggalkan adalah Al-Quran dan hadis. Nah, itu yang kecintaan peninggalan beliau ini. Nah, Allah berjanji Allah akan mengumpulkan orang-orang yang bersama-sama orang dicintai. Nah, itu wasilah kita kepada Allah agar kita didekatkan oleh Allah bersama Rasulullah di surganya nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita pagi ini membahas surat Ali Imran ayat 100 berapa Bu? Ini 172 Buya. 172 ya. Bu Eni Rustini. Bu Eni di mana posisi Bu Eni? Insya Allah Buya. Nah, posisinya di mana sekarang? Oh ya, posisi saya ada di Depok. Depok di mana? Bojongsari Depok. Bojongsari Depok Buya. Oh, oke. Dekat Bojong Gede ya? Bojong Koneng apa? Bojong Gede? Sepertinya iya. Arti kata bojong itu apa tuh? Kurang tahu ya Buya. Berarti di Padangnya bujang gitu. Ah iya, Ya. anak bungsu. Nah, jadi bojong Bisa gede, jadi. anak bujang yang paling gede gitu ya. Iya, iya. Bojong koneng, anak bujang yang kuning gitu ya. Bisa begitu Bisa ya kira-kira ya. Bisa jadi Buya. Oke. Bu ini kegiatan sehari-hari sekarang apa ya? Kegiatan sehari-hari? Ibu rumah tangga saja Buya. Alhamdulillah. Berarti punya banyak waktu belajar ya. Insya Kapan Allah. masuk Al-Hasani Bu ini? Oktober Buya. Oktober. Nah sebelumnya pernah belajar nggak? Sebelumnya belajar seperti ini belum pernah Buya. Oh. Jadi baru belajar seperti ini di Al-Hasani. Baru ya? belajar seperti ini di Al-Hasani. Nah, siapa yang ngajak Bu Eni Rustini ke Zoom Al-Hasani? Oh, yang mengajak saya ke sini Ibu Misdawati, Bu ya. Oh, Ibu Misda. Apa hubungan Bu Eni dengan Bu Misdawati? Bu Misdawati ya teman satu komplek, teman mengaji, pokoknya teman yang sudah serasa saudara. Alhamdulillah. Teman rasa saudara ya. Ya. Alhamdulillah. Ada juga teman rasa sebaliknya saudara rasa teman ada juga. Ya. Alhamdulillah. Silakan Bu Eni kalau sudah siap membahas ayat Ali Imran ayat 172. Bapak Ibu semuanya silakan dibuka Al-Imran sudah semuanya. Mari sama-sama kita simak semuanya. Semoga rahmat Allah turun kepada kita semua. Silakan Bu Eni. Baik, terima kasih Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan pagi ini, pertama-tama yang saya ingin ucapkan adalah rasa syukur yang tak terhingga atas berbagai limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah pada pagi yang berbahagia serta penuh berkah ini, kita masih dipertemukan kembali dalam acara Zoom kajian Al-Hasani dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan menuju jalan terang benderang dengan cahaya petunjuk Al-Quran. Salawat serta salam semoga juga tercurah untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in,
serta umatnya hingga akhir zaman. Semoga termasuk kita di antaranya. Dan semoga kelak di yaumil akhir nanti kita akan memperoleh syafaatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, peserta Zoom Al-Hasani yang dirahmati Allah, sebelum saya mencoba mengurai surat Ali Imran ayat 172 ini, terlebih dahulu izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, wabil khusus tentunya kepada Buya Haji Rizal Al-Hasani selaku penemu, penyusun sekaligus sebagai pembimbing gramatikal Al-Quran Al-Hasani yang telah begitu gigih serta pantang menyerah dalam mempelajari serta memahami Al-Quran. Sehingga berkat kegigihan dan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya ditemukanlah sebuah metode yang begitu praktis dan mudah untuk dipelajari oleh siapapun, termasuk oleh saya pribadi meskipun tidak memiliki latar belakang pesantren. Alhamdulillah, saya sangat beruntung sekali bisa bergabung dengan keluarga besar Al-Hasani. Selain mendapatkan ilmu, juga bertambah saudara dari berbagai suku serta wilayah. Juga beragam profesi, semuanya menyatu tanpa dibeda-bedakan, sehingga membuat kami merasa nyaman dan tidak ingin berpisah dengan Al-Hasani. Semoga semua perjuangan atau usaha Buya dalam menemukan dan mengembangkan Al-Hasani menjadi amal jariah yang pahalanya akan mengalir terus tiada putus-putus, dan semoga Buya dan keluarga juga senantiasa sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih yang kedua saya haturkan untuk Bapak Ibu Guru Pembimbing Al-Hasani, khususnya pembimbing kelas Oktober, yaitu Bunda Aini, Pak Budi, Teh Pepe, juga Pak Helmi, dan Bapak Ibu pembimbing lainnya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesabaran serta ketelatenan dalam membimbing dan mengajar kami. Semoga Bapak Ibu Guru Pembimbing semuanya senantiasa Allah sehatkan supaya tetap bisa terus membimbing dan membersamai kami. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih yang selanjutnya saya persembahkan untuk Ibu Misdawati, sahabat rasa saudara, yang telah memperkenalkan Al-Hasani sehingga saya bisa sedikit-sedikit memahami Al-Quran dan hari-hari menjadi lebih berarti setelah mengenal Al-Hasani. Semoga saya dan kita semua selalu terpaut dan tidak ingin berpisah dengan Al-Quran. Meski terkadang menemui kesulitan, tetapi kita selalu diingatkan tanpa bosan oleh Buya Rizal Al-Hasani tentang 5 pilar, yang salah satunya adalah bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Yang terakhir, spesial ucapan terima kasih saya untuk semua sahabat kelas Oktober, terutama untuk Ibu Ketua Kelas, Ibu Rita Herlinda, dan semua sahabat yang telah mensupport saya. Semoga sahabat-sahabat yang lain juga segera tampil dan tetap semangat dalam belajar. Akhirnya, semoga kita semua dapat beristiqomah dalam mentadaburi serta mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu peserta Zoom kajian Al-Hasani yang dirahmati Allah, saya akan mencoba menguraikan surat Ali Imran ayat 172 ini secara gramatikal dengan metode Al-Hasani.
Terlebih dahulu saya bacakan dulu ayatnya ya Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. صدق الله العظيم. Surat Ali Imran ayat 172 ini saya penggal menjadi 21 penggalan. Dan saya bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama dimulai dari penggalan 1 sampai 12. Dan bagian kedua dimulai dari penggalan 13 sampai 21. Saya bacakan dulu semua penggalannya ya. Penggalan pertama, alladzina. Penggalan kedua, istajabu. Penggalan ketiga, li. Penggalan keempat, Allahi. Penggalan kelima, wa. Penggalan keenam, ar-rasuli. Penggalan ketujuh, min. Penggalan ke-8, ba'di. Penggalan ke-9, ma. Penggalan ke-10, asoba. Penggalan ke-11, hum. Penggalan ke-12, al-qar. Penggalan ke-13, li. Penggalan ke-14, alladzina. Penggalan ke-15, ahsanu. Penggalan ke-16, min. Penggalan ke-17, hum. Penggalan ke-18, wa. Penggalan ke-19, ittaqau. Penggalan ke-20, ajrun. Penggalan ke-21, azimun. Ya. Selanjutnya saya akan uraikan satu persatu. Penggalan pertama yaitu alladzina. Bentuknya merupakan kata penghubung jama'. Artinya orang-orang yang. Penggalan kedua, istajabu. Bentuknya merupakan KKL atau kata kerja lampau. Dengan ciri wawu sukun alif di belakang kata. Sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah hum. Akar kata jawaba menjadi jaba. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Bahwa dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga jawaba dibaca menjadi jaba. Polanya istaf'ala. Kata yang dicari yaitu istajaba terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 93 yang artinya mereka telah memperkenankan. Selanjutnya penggalan ketiga yaitu li. Li merupakan huruf jar, artinya bagi. Li berfungsi
huruf jar berfungsi mengkasrokan kata benda di depannya, yaitu dalam penggalan keempat. Penggalan keempat yaitu Allahu, tertulis Allahi dikarenakan pengaruh li di depan tadi, artinya Allah. Penggalan kelima yaitu wa. Wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan keenam ar-rasulu, tertulis di sini ar-rasuli, bentuknya ini karena masih dipengaruhi oleh huruf jar li pada kata sebelumnya. Bentuknya merupakan kata benda kata kerja dengan ciri alif lam di depan kata, akar kata rosila, kata benda rosulun, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ulun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 141 yang artinya utusan atau rasul. Penggalan ketujuh yaitu min. Min juga merupakan huruf jar, artinya dari. Sama tadi fungsinya mengkasrohkan kata benda di belakangnya, yaitu pada penggalan ke-8 ba'du menjadi ba'di. Ini bentuknya merupakan kata benda kata kerja dengan ciri didahului min tadi di depannya, kemudian akar katanya ba'da, kata bendanya ba'du, pola kata benda fa'lun, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 68. Artinya kemudian atau setelah. Selanjutnya penggalan ke-9 yaitu ma. Ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Berikutnya penggalan ke-10 asoba. Bentuknya merupakan KKL atau kata kerja lampau dengan ciri akar kata berharokat fathah. Sekaligus juga menunjukkan bahwa pelakunya adalah huwa. Akar kata sowaba menjadi soba. Di sini juga berlaku kaidah satu huruf sia poin 2, bahwa dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, sehingga sowaba menjadi soba. Polanya af'ala terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 223. Artinya dia telah menimpa. Berikutnya penggalan ke-11 yaitu hum. Hum merupakan kata ganti, di sini berfungsi sebagai objek. Artinya mereka. Penggalan ke-12 al-qorhu bentuknya merupakan kata benda kata kerja atau KBKK. Dengan ciri alif lam di depan kata, akar kata koroha, kata benda korhun, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 336, artinya luka. Al-korhu di sini berfungsi sebagai objek. Ciri objeknya adalah terdapat harokat, ciri subjeknya terdapat pada hu, al-korhu terdapat domah tain, domah, harokat domah. Ya. Baik, saya artikan bagian ke-1 penggalan 1 sampai 12. Orang-orang yang mereka telah memperkenankan bagi Allah dan Rasul
dari setelah apa yang luka telah menimpa mereka. Baik, saya lanjut dengan bagian kedua, dimulai dari penggalan 13 sampai 21. Penggalan ke-13, li. Li bentuknya merupakan huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-14, alladzina, bentuknya merupakan kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-15, ahsanu, bentuknya merupakan KKL atau kata kerja lampau dengan ciri wawu sukun alif di belakang kata, sekaligus pelakunya adalah hum. Akar kata hasuna, polanya af'ala, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 303, artinya mereka telah berbuat baik. Penggalan ke-16, min, merupakan huruf bermakna, artinya dari. Penggalan ke-17, hum, merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-18, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-19, ittaqau, bentuknya merupakan KKL atau kata kerja lampau dengan ciri wawu sukun alif di belakang kata, sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya adalah hum. Kata ittaqau, setelah dibuang semua huruf yang menjadi huruf tambahan, baik tambahan pola ataupun kata kerja, maka yang tersisa adalah dua huruf, yaitu tako. Berdasarkan penelitian metode Al-Hasani yang dilakukan langsung dari Al-Quran oleh Buya Rizal Al-Hasani, seperti yang tercantum di dalam buku modul baru halaman 32, bahwa huruf yang tinggal adalah tako, merupakan salah satu dari 4 kata yang berjumlah 90% yang memiliki dua huruf sia, yaitu di sini huruf sianya adalah wa dan ya. Dengan demikian, akar kata dari ittaqau adalah waqoya. Akar kata waqoya ketika dimasukkan ke dalam pola ifta'ala menjadi iutaqo atau iutaqoya. Tetapi karena alif kasroh ketika bertemu wawu sukun sulit untuk diucapkan, maka huruf wawu sukun melebur menjadi ta atau melebur ke dalam ta dan diberi tanda dengan tasydid, sehingga pengucapan iutaqo menjadi ittaqo. Kata ittaqo terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 505. Karena di sini pelakunya adalah hum, maka ditambahkan wawu sukun alif sehingga menjadi ittaqau yang artinya mereka bertakwa. Penggalan ke-20 adalah ajrun. Ajrun bentuknya merupakan KBKK atau kata benda yang berasal dari kata kerja. Dengan ciri terdapat harokat domah tain pada huruf terakhir akar kata, yaitu run. Akar kata ajaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun, terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 34 yang artinya pahala. Penggalan yang terakhir yaitu penggalan ke-21, azimun. Azimun bentuknya merupakan kata benda superlatif, ya. Dengan ciri kata bendanya adalah terdapat harokat domatain pada huruf terakhir. Ciri superlatifnya adalah adanya ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata.
Akar kata azuma, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 272, artinya yang sangat besar. Baik, saya terjemahkan arti bagian kedua penggalan 13 sampai 21. Bagi orang-orang yang mereka telah berbuat baik di antara mereka dan mereka bertakwa, pahala yang sangat besar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian uraian dari saya secara gramatikal. Mohon maaf karena saya menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih harus banyak belajar. Terima kasih sekali lagi. Kenapa? Oh iya, arti keseluruhan itu orang-orang yang mereka telah memperkenankan bagi Allah dan Rasul dari setelah apa yang luka telah menimpa mereka. Bagi orang-orang yang mereka telah berbuat baik di antara mereka dan mereka bertakwa, pahala yang sangat besar. Alhamdulillah. Mumtaz. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rasanya Bu ini? Plong Bu ya, sangat lega sekali. Tadi nggak plong ya? Plong juga lah. Aduh, Sebelum tadi SMS sempat tetap plong. ini karena masalah Oh, itu layar laptop. tadi ya. Iya. Tapi sekarang udah oke ya. Nah sekarang Bu Endi Alhamdulillah. kalau baca Quran setelah belajar ya, itu baca Quran apa ngebut tetap atau memang satu ayat berhenti dulu, teman dulu? Ada nggak dampak? Ya, sangat Bu ya. Sekarang setiap kali membaca Al-Quran pasti penasaran, ingin tahu. Oh, Pakai ini masuknya KKL, KKSAD, iya. atau kata benda, dan lain sebagainya. Terakhir apa maksud Allah dari ayat itu ya? Insya Allah. Nah, jadi memang sama. Saya dulu awal-awal belajar juga itu. Ini apa maksud ayat ini? Kita kalau nggak tahu ayat itu penasaran. Buka kamus, kita buka ini. Jadi semua cara kita lakukan untuk mendapatkan arti. Makanya orang yang membaca satu ayat dan memahami artinya itu bagus, lebih bagus daripada khatam. Dia sama-sama bagus. Tapi kelebihan orang yang memahami Quran lebih daripada orang yang hanya sekedar membaca. Itu kita Bu ini ya. Alhamdulillah. Kenapa? Setelah kita paham, bisa kita amalkan. Nah, itu ya. Jadi orang terbaik itu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Semoga kita jadi orang yang terbaik sekarang ya. Alhamdulillah Bu ini ya, mudah-mudahan mumtaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya juga Bapak, sering di itu Bu ya, sering dites sama suami. Apa katanya? Sering ditanya banyak gitu. Aja aja sekalian ke Zoom, belajar sekalian. Ya, suatu saat nanti Insya Allah. Setelah ya Insya Allah. Ustaz aja, ayo Bang, banyak tanya ya, ikut aja sekalian belajar gitu ya. Ya. Ya, beliau sedikit paham, cuman dengan apa yang lain gitu, bukan gramatikal. Oke, mungkin masalah konteksnya atau tematiknya ya. Iya. Baik Bapak Ibu, itu tadi dari Bu Eni Rustini, saya hanya menambah sedikit masalah konteksnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina stajabu, yaitu orang-orang yang memperkenalkan, melakukan permohonan, memenuhi permohonan. Yaitu siapa? Lillahi wa Rasul. Dari Allah dan Rasul. Allah meminta apa? Dia perkenankan. Rasul meminta apa? Dia perkenankan. Patuh ya. Sami'na ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Enggak ada alternatif. Kalau Rasul bilang A, dia ikut. Kenapa? Dia yakin bahwa yang datang ke Rasul adalah wahyu dari Allah. Rasul tidak mengatakan dari awalnya nafsunya sendiri. Tidak pendapat pribadi. Jadi dia ikut. Allazina stajabu lillahi wa rasulih min ba'di, setelah itu ma'asa bahut, dan apapun yang menimpa mereka luka. Jadi luka menimpa mereka tadi karena mereka memenuhi perintah Allah dan Rasul ya, perang ya, bagi dia nggak ada masalah. Kenapa? Karena yang menyuruh adalah Allah dan Rasul. Kita kadang kalau kita disuruh teman kita terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, itulah kan suruh saya tadi. Nah, ya, kalau mereka nggak ada. Apapun yang terjadi, kalau Allah dan Rasul memberitakan dan segala konsekuensinya dia ridha. Kita disuruh misalnya katakanlah sholat, kita tahu dengan sholat kita ke masjid tabrak, itulah
Kalau nggak ke masjid tadi kan kita nggak tabrakan, nggak ada itu. Kalau sudah ke masjid, apapun yang tadi mau tabrakan ke apa itu sebuah konsekuensi. Kita aja nggak hati-hati bawa mobilnya. Tapi perintah Allah tidak boleh dikatakan itu. Jadi membatalkan perintah Allah. Atau puasa atau sakit mah, itulah gara-gara puasa sakit mah enggak. Apapun kalau kita perintah Allah yang Allah yang menciptakan dengan segala konsekuensinya kita ikhlas dan ridha. Lalu menyumbang, itulah gara-gara nyumbang miskin kita, nah, jangan ya. Gara-gara berimpak jadi miskin, nggak ada ya. Jadi kalau kita berimpak, insya Allah apapun konsekuensinya kita terima. Itu satu contohnya. Jadi allazina stajabu lillahi wa rasulih min ba'di ma asabahum munkar. Jadi ini luka, sebab perang mereka luka dan mereka tidak menyesalinya. Nah, kemudian lillazina ahsanu, dan bagi orang-orang yang telah berbuat baik dari mereka, perbuatan baik ya. Kemudian wattaqau, dan mereka bertakwa pada Allah. Nah, definisi takwa banyak ya. Ada yang banyak sekali ya, kita kumpul tentang takwa itu banyak sekali. Ada yang pertama percaya pada yang gaib, lakukan sholat dan berinfak, kemudian berpuasa, adil dan sebagainya. Nah, orang-orang yang ini, orang-orang yang telah berbuat baik dan mereka dan bertakwa, ajrun azim, ada pahala yang sangat, ada balasan yang sangat besar. Tentu kita, kalau kita bekerja, dunia ini hanya menggaji sebatas gaji, sebatas rupiah yang nanti akan habis. Karena sifatnya enggak kekal. Tapi kalau Allah memberikan balasan, ajrun azim, balasan yang sangat besar sekali. Itulah yang kita harapkan dari Allah. Kalau kita berbuat baik, manusia akan mampu membalas. Bagaimana kita menghargai manusia, kita minta. Nggak bisa. Kita menolong orang, kita ikhlas, biarlah Allah yang menolong kita. Apapun yang kita lakukan, biarlah Allah yang membalasnya. Adapun manusia hanya sekedar berita gembira dari Allah. Kita berbuat baik, orang berterima kasih, itu hanya berita gembira dari Allah. Oh, kita membantu seseorang, lalu dia memberikan balasan bantuan lagi, itu hanya berita gembira dari Allah. Adapun sesungguhnya hanya Allah yang mampu membalas semua kebaikan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan kita semuanya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah Bu Eni Rustini dan Mumtaz ya. Semoga Bu Eni Rustini bisa istiqomah dalam amin ya rabbal alamin. Kita jumlahnya 190 tadi, sekarang 147. Mudah-mudahan ada pertemuan kita dengan Al-Quran dan tidak ada perpisahan. Kita tidak mau lagi berpisah dengan Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran ini sahabat sejati kita. Kenapa? Karena hadisnya bunyinya Iqra Al-Quran fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'ah. Bacalah Quran itu, pelajari Al-Quran itu, dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong li ashabi, kepada sahabat-sahabat. Apa definisi sahabat itu? Setiap hari dia bergaul dengan Al-Quran. Dia kenal Al-Quran itu bicara tentang sholat, apa, bicara tentang puasa gimana, apa ayat bicara tentang bertetangga. Dia tahu semuanya. Itulah sahabat tadi. Bukankah seorang sahabat dengan sahabat lain mengetahui tanggal lahirnya, apa hobinya, di mana tinggalnya, kampungnya, banyak nih kita tentang sahabat. Kalau sebenarnya sekadar tahu nama itu teman, belum sahabat. Sahabat tuh tahu suka duka kehidupannya, tahu orang tuanya, mengenal banyak tentang orang, baru sahabat. Nah, Al-Quran ya gitu. Jadi kan sahabat kita mengenal banyak tentang Al-Quran. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang salat, bagaimana Al-Quran bicara tentang puasa, bagaimana Al-Quran bicara tentang hubungan bertetangga kepada kedua orang tua, kepada anak-anak. Kenal kita semua. Itu yang disebut dengan sahabatnya. Kita jadikan Al-Quran sahabat sejati kita. Dan dia akan menolong kita nanti di Indonesia. Baik Bu Eni Rustini, makasih banyak ya. Semoga Ibu sekali lagi kita semuanya. Terima kasih Bu ya. Karena kami sedang belajar, Bapak Ibu semuanya, tentu ada satu dua yang salah dari kami. Itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kami bersyukur pada Allah yang sudah memberikan pemahaman kepada kami tentang Al-Quran. Baik Bapak Ibu, itulah dari kami, dan kami kembalikan kepada Bu Syaibah sebagai moderator. Silakan Bu Syaibah dan Bapak Syaibah. Ya, makasih Bu ya. Demikian uraian Al-Quran, berikut penjelasannya, Surah Al-Imran ayat 172. Semoga dengan uraian dan penjelasan tadi dapat menambah ilmu kita dalam mempelajari gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani, dan semoga kita semua bisa mengamalkannya fit dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin.